Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriana Sofia Monisa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini kami dari kelompok 3 Pancasila yang beranggotakan 1. Aptania Rizky, 2. Desi Ernita, 3. Evril Naldi Pratama, 4. Maria Desi Fitriani, 5. Melanie Fiona Melsi ingin menjelaskan tentang makna dan implementasi butir Pancasila sila ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Pancasila secara etimologi, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya bantu sendi, alas dan dasar, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Usulan Dasar Negara. Usulan Muhammad Yamin 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Menurut Dr. Suepomo 30 Mei 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Perikemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, makna Pancasila sila ketiga. Sila ketiga mempunyai bunyi yang sangat erat hubungannya dengan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Oleh karena itu, sila ketiga ini dijadikan sebagai dasar landasan Indonesia supaya masyarakat Indonesia tetap utuh dan tidak ada perpecahan. Adapun bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang berlambang pohon beringin. Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara kepulauan. Di setiap pulau tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara Indonesia. Tanpa bantuan dari setiap masyarakat yang ada di setiap pulau, kemungkinan besar perkembangan Indonesia akan terhambat. Kemudian adanya bantuan dari berbagai macam daerah didasari akan hadirnya nilai Pancasila pada sila ketiga. Sila ketiga membuat masyarakat Indonesia hatinya tergerak untuk membantu masyarakat daerah lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Singkatnya, sila ketiga memberikan pelajaran dalam bermasyarakat, terutama dalam bergotong royong. Persatuan dan kesatuan pada sila ketiga bukan hanya tentang gotong royong saja, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berperan dalam menerapkan prinsip sila ketiga. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian sikap dan perilaku gotong royong memudahkan sesuatu yang sedang dikerjakan, sama halnya ketika Indonesia merumuskan Pancasila dan saat Indonesia ingin merdeka. Apa jadinya jika sikap dan perilaku dan gotong royong ini tidak dilakukan sejak dulu? Setelah Indonesia sudah tidak dijajah dan merdeka, kini saatnya bagi para pemuda untuk meneruskan semangatnya dengan mengamalkan nilai-nilai sila ketiga. Oleh sebab itu, sudah seharusnya para orang tua dan guru untuk terus memberikan pelajaran dan pengetahuan tentang Pancasila setiap harinya, terutama sila ketiga. Dari sila ketiga inilah anak kecil hingga dewasa akan tahu bahwa sesama bangsa Indonesia perlu berperan dalam pembangunan negara Indonesia. Kemudian makna lambang sila ketiga Pancasila. Pertama kan ada pohon beringin. Pada umumnya pohon beringin tumbuh dengan sangat besar dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Pohon beringin yang besar ini memberikan keindahan dan keistimewaan bagi mereka yang melihatnya. Dengan kata lain, pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keberagaman budaya yang sangat indah dan istimewa untuk dipertontonkan.
Selain itu, pohon beringin yang besar sangat berguna sebagai tempat untuk berteduh. Ketika berteduh, tubuh kita akan merasa nyaman dan sejuk, sehingga kita ingin kembali lagi untuk berteduh di bawah pohon beringin. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang sedang berada di luar negeri, pasti akan merindukan kampung halaman di Indonesia yang memiliki ketenangan dan kenyamanan. 2. Akar tunggang pohon beringin. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang salah satu fungsinya adalah sebagai penopang tumbuhan. Semakin besar pohon itu tumbuh, maka kondisi akar akan semakin kuat. Begitupun dengan pohon beringin yang memiliki akar yang kuat dan kokoh karena harus menopang pohon beringin yang besar. Akar yang tunggang yang kuat ini akan membuat pohon beringin tumbuh lebih lama. Maka dari itu, akar yang ada pada lambang pohon beringin yang besar bermakna bahwa bangsa Indonesia harus saling berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan supaya negara Indonesia dapat tumbuh menjadi lebih besar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Selain itu, dengan persatuan dan kesatuan, maka keutuhan negara Indonesia bisa terjaga dengan baik. 3. Akar menjalar pohon beringin. Selain memiliki akar tunggang, pohon beringin juga memiliki akar menjalar. Uniknya, akar menjalar yang ada pada pohon beringin bisa menjalar ke berbagai arah. Akar yang menjalar ini sangat membantu dalam proses pertumbuhan yang dialami oleh pohon beringin. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fungsi akar menjalar, yaitu menyerap air dan udara. Semakin banyak air dan udara yang terserap ke dalam pohon beringin, maka pohon beringin akan tumbuh menjadi lebih besar. Oleh karena itu, akar menjalar pada lambang sila ketiga bermakna sebagai keberagaman Indonesia yang bisa memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka kita harus saling menjaga dan memelihara keberagaman Indonesia. 4. Warna dasar putih. Pada sila ketiga terdapat warna dasar putih yang semakin memperjelas indahnya lambang pohon beringin. Dengan kata lain, warna putih pada lambang ini tidak saling beradu dengan warna-warna lainnya. Bukan hanya pohon beringin saja yang memiliki warna dasar putih pada pohon beringin juga memiliki warna. Warna dasar putih pada lambang sila ketiga melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Ketiga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan harapan bangsa Indonesia. Implementasi sila ketiga Pancasila. Sila ketiga dari Pancasila dapat diamalkan jika masyarakat menyadari bahwa manusia itu berada dalam keragaman dan golongan-golongan yang berbeda dan mempunyai keinginan untuk hidup bersama. Sila ketiga dapat diimplementasikan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, bergotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, saling melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dari berbagai profesi, misalnya tentara yang melindungi rakyat dari serangan musuh, pegawai BPS yang membangun Indonesia dengan data-data yang dihasilkan, atau dokter yang mengobati pasiennya. Yang ketiga, tidak membedakan masyarakat berdasarkan etnis, agama, dan kebudayaan, serta saling menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa nasionalisme, misalnya dengan cara bangga menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari makna dan implementasi butir Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, adalah saling menghormati sesama, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, baik itu etnis, ras, suku, dan agama, serta menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air. Itu saja materi kami kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, bel istirahat sekolah berbunyi. Seperti biasa, Desi, Maria, dan Melanie bergegas keluar menuju kantin. Berbeda dengan Evril yang memang ogah berbaur dengan mereka bertiga dan memilih untuk tetap di dalam kelas dahulu sebelum menuju kantin.
Kemudian mereka pergi keluar kelas menuju ke kantin. Setelah mereka keluar, April akhirnya keluar kelas menuju kantin. Sambil berjalan menuju kantin, April berjalan di belakang Desi, Maria, dan Melanie yang hendak menuju masjid sambil bergumam. Aku heranlah sama orang Islam, apalagi sama si Maria. Tiap hari sholat, gak capek apa? Zuhur iya, asar iya, maghrib iya. Untung bukan orang Islam. Setelah selesai, mereka langsung kembali ke kelas karena bel masuk telah berbunyi. Singkat cerita, Ibu Aptania masuk kembali ke kelas untuk melanjutkan KBM. Maria, kok kamu pakai baju batik sih? Bukannya baju batik itu untuk ibu-ibu ya, seperti kita dong baju kekinian. Ya kenapa? Karena aku pakai baju batik itu artinya aku cinta dan bangga kepada budaya Indonesia. Masa sih bukannya baju batik itu untuk ibu-ibu ya? Enggak kok, Maria betul. Artinya Maria itu memiliki nasionalisme, dia cinta budaya kita. Iya, sekarang kan model batik sudah ada yang kekinian. Jadi cocok untuk dipakai kita anak muda zaman sekarang. Oh gitu ya, maaf ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang toleransi antar bangsa, sekarang coba siapa yang mau menjelaskan tentang toleransi antar bangsa? Saya ingin menjawab Bu. Toleransi antar bangsa yaitu sikap saling menghargai atau menghormati. Toleransi antar bangsa artinya sikap saling menghargai antara satu bangsa dengan lainnya. Itu saja Bu. Oke, bagus Melanie. Dan sekarang Ibu akan memberi kalian tugas dan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, Desi, Maria, Melanie, dan April. Jadi tugas kalian membuat presentasi dengan materi tentang toleransi antar bangsa. Mulai dari pengertian, contoh, sampai penerapannya ya. Hari besok sudah mulai presentasi. Itu saja pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Aptania keluar, akhirnya satu persatu anak pun meninggalkan kelas. Siang menjadi sore, sore menjadi malam, dan akhirnya pagi pun datang. Itu artinya murid-murid siap berangkat sekolah. Bel berbunyi, Ibu Aptania pun masuk ke dalam kelas dan menanyakan tugas hari lalu. Kelompok pertama pun maju dan dilanjutkan sampai kelompok terakhir. Karena waktu itu guru-guru akan ada rapat, akhirnya murid-murid dipulangkan lebih awal. Setelah selesai doa, murid-murid pun keluar dari kelas dan segera pulang. Tak terasa, Kamis bertemu Kamis kembali. Sudah seminggu April tidak kelihatan. Terdengar kabar kalau April sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya semakin parah. Akhirnya, teman sekelas pun berniat untuk menjenguk April. Mel, udah seminggu April nggak masuk. Dengar-dengar dia dirawat di rumah sakit ya? Iya Des, April dirawat di rumah sakit dan katanya kondisinya semakin buruk. Innalillahi, kalau begitu pulang sekolah kita langsung ke rumah sakit aja. Iya yuk. Kenapa sih kalian mau jenguk dia? Kan dia udah gak menghargai agama kita. Nggak boleh gitu, justru saat inilah kita tunjukin ke April bahwa umat Islam itu nggak seburuk yang dia bayangkan. Iya betul tuh. Oke, berarti nanti pulang kita langsung ke rumah sakit dan beli bingkisan pakai uang kas aja. Oke, yuk. Akhirnya sesuai rencana mereka pun segera menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, semua anak masuk satu persatu ke dalam ruangan tempat April dirawat. April tergeletak lemah tak berdaya, kondisinya semakin parah. Tiba-tiba April meminta maaf kepada teman-temannya. Desi, Desi, kamu dipanggil April. Iya April, ada apa? aku minta maaf sama kamu dan kalian semua karena aku telah jahat dan benci dan tidak menghargai agama kalian. Iya April, kami sudah memaafkan kamu kok. Ya kan teman-teman? Iya. Dan aku baru sadar ternyata Islam itu adalah agama yang baik, agama yang penuh dengan toleran, dan tidak seperti agama yang aku bayangkan.
Akhirnya, April pun sadar akan pentingnya menghargai perbedaan, dan mereka pun akhirnya berteman dengan baik.